Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Ikhwani fillah, jamaah Jumat Masjid Mujahidin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa marilah tidak bosan-bosannya
kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan ini kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini untuk menunaikan ibadah Jumat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban bagi khatib di setiap mimbar untuk senantiasa menyeru kepada jamaah sekalian agar meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan yang mulia yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di kesempatan siang hari di Jumat ini, bagian dari Jumat-Jumat yang kita lalui, iman kita semakin berkualitas, iman kita semakin kokoh, iman kita semakin kuat, dan semoga diiringi pula dengan amal kebaikan, amal-amal yang bisa menghantarkan ampunan Allah, amal-amal yang bisa menghantarkan kasih sayang, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan beramal yang mana amalan itu kelak menghantarkan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam kehidupan ini kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, yang mana dalam kehidupan ini tidaklah terlepas kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidaklah terlepas dari kita seorang yang beriman, seorang muslim, dari upaya-upaya syaitan untuk menjerumuskan kita, untuk menyesatkan kita, untuk memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syaitan itu adalah Allah kehendaki musuh yang nyata bagi kita. Namun dalam kehidupan ini seringkali kita ini malah mengikuti langkah-langkah syaitan. Oleh karena itu, di kesempatan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, khatib menyeru kepada diri dan pada jamaah sekalian, marilah kita menjauhi langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu secara penuh, secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini bahwasanya kita orang yang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita haruslah di dalam memegang, di dalam beragama ini dengan sepenuhnya. Marilah kita ikhtiar dengan sungguh-sungguh syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tunaikan. Hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala marilah kita tinggalkan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita ini mengabaikan, menganggap remeh sesuatu yang sebenarnya itu adalah perbuatan dosa, yang mana setiap perbuatan dosa itu adalah langkah-langkah syaitan. Setiap perbuatan dosa itu adalah jebakan-jebakan syaitan. Tetapi seringkali kita orang yang beriman, kita sebagai manusia menganggapnya remeh, menganggapnya sepele, sehingga kita mendekati langkah-langkah syaitan itu, sehingga kita masuk
dan kita menjadi pengamal daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Kemudian di ayat yang lain, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya ketahuilah syaitan itu menyuruh, mengajak kepada perbuatan yang keji dan mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dan jikalau tidak karena karunia Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, mazaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa selamat, yang bisa bersih dari perbuatan fahsya wal munkar. Jadi kalau bukan karena karunia Allah, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun di antara kita ini yang bersih, yang selamat dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya, abadan selama-lamanya. Tetapi Allah mengkaruniakan, memberi rahmatnya kepada kita. Walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu membersihkan, mensucikan kepada siapa hambanya yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang yang beriman, marilah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar kita perhatikan. Janganlah kita berusaha untuk mendekat pada langkah-langkah syaitan, sekalipun sekali lagi bahwasanya langkah-langkah syaitan itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Memang syaitan berusaha memperindah, menghiasi perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu menjadi sesuatu yang indah, yang menyenangkan, bahkan mengenakkan. Apapun perbuatan keji, perbuatan mungkar, itu berawal sekali lagi dari kita meremehkannya, kita menganggapnya sepele, sehingga kita ini santai saja mendekat, berdekat-dekatan dengan perbuatan yang keji dan mungkar. Apapun sekali lagi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bentuk perbuatan keji dan mungkar itu awalnya karena kita menganggapnya sepele, menganggapnya remeh, hingga kita ini dekat-dekat dan kita masuk dan kita menjadi pelaku daripada perbuatan keji dan mungkar. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara kita tidak ada yang kebal dari perbuatan fahsya wal munkar. Seperti yang Allah sampaikan tadi, jikalau tidak karena karunia Allah, karena rahmat Allah, tidak ada yang selamat. Baru-baru kali ini kita mendengar bagaimana peristiwa yang terjadi di pondok pesantren di Jombang, di Pati, di Pekalongan, di Lampung, di Jambi dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang alim, yang berilmu. Mereka para pengasuh pondok pesantren. Tetapi terbongkar bagaimana? Ini yang terbongkar, belum lagi yang belum terungkap. Ini menandakan, menunjukkan bahwasanya kita semuanya tidak ada yang kebal dari perbuatan fahsya wa mungkar, karena syaitan itu senantiasa menghiasi langkah-langkahnya itu dengan sesuatu yang indah, dengan sesuatu yang menyenangkan, dan hati kita senantiasa diusik terus. Senantiasa hati kita diusik, dibisiki oleh syaitan agar kita melakukan ini dan itu, agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah tidak bosan-bosannya kita bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita mengingatkan akan jebakan-jebakan setan yang mana itu semuanya akan menjerumuskan kita di dalam kesesatan, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian, semakin menjadikan kita bersemangat untuk memperkokoh iman kita sehingga dengan iman, bekal iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, kita bisa memegang, kita bisa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa aqulu qouli hada fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma izal Islam wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin, Allah mansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan. Allahumma ya Allah, di dalam mimbar ini kami bermohon kepadamu ya Allah, bahwasanya dalam menjalani kehidupan ini Engkau senantiasa memberikan ujian cobaan. Seringkali ujian cobaan itu berat kami jalani. Seringkali ujian cobaan itu menjerumuskan kehidupan kami. Seringkali ya Allah ujian cobaan itu menjadikan hati kami bersedih, menjadikan hati kami tersakiti, terlukai, bahkan menjadikan air mata kami mengalir. Ya Allah, jadikanlah semua ujian itu ya Allah penguat iman kami. Jadikanlah semua ujian itu ya Allah jalan Engkau ampuni, Engkau maafkan, Engkau hapuskan kekhilafan kesalahan kami ya Allah. Allah wahtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah kehidupan kami dari dunia ini dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.